Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memanggari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang agung dan kudus, puji dan syukur kami sampaikan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu, Yesus Kristus, ke dunia ini sebagai juru selamat dan jalan kehidupan yang kekal. Kami mohon ya Tuhan, jadikanlah firman-Mu senantiasa berdiam dalam hidup kami, sehingga kemuliaan-Mu senantiasa bersinar dan semakin nyata melalui kami bagi orang-orang yang masih berdiam dalam kegelapan, agar mereka datang untuk menerima keselamatan yang daripada-Mu. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan pengganti dasatita tertulis di kitab Ulangan pasal 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allah-Mu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Mari mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah yang mengampuni dosa kami orang-orang yang hina ini melalui anak-Mu yang Kau kasihi, Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami orang-orang yang menyesali dosa di hadapan-Mu. Meteraikanlah ke dalam hati kami pengampunan yang telah Engkau perbuat bagi kami.
Berilah Roh Kudus-Mu untuk meneguhkan iman percaya kami akan kasih setia-Mu. Tolong dan kuatkanlah kami untuk melawan dosa dan godaan dunia ini, supaya dengan tulus dan ikhlas kami dapat menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami menjadi persembahan kudus kepadamu, melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapuskan segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari remaja.
pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Kau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Kau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap
kita membaca epistel yang tertulis di kitab Ibrani 2 ayat 14 sampai 18. Kita baca secara responsoria, dan di ayat terakhir ayat 18 kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ayat 18 kita sama-sama membaca. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku.
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari PNB.
asa dan letih lesu. Berkat Tuhan satu-satu itulah, kau disayang kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan perhitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan perhitunglah, kau disayang kagum oleh kasih-Nya. Membuat kau tenang, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan perhitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan perhitunglah, kau disayang kagum oleh kasih-Nya. Kristus yang lebih benar, hitunglah berkatnya yang tak terbeli, milikku di surga tiada terteri. Berkat Tuhan perhitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan perhitunglah, kau disayang kagum oleh kasih-Nya. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang melampaui akal dan pikiran manusia, kiranya menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada minggu sore ini diambil dari kitab Mazmur di pasal 71 di ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali sekali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang yang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan.
Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu Shalom buat kita semuanya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita yang pasti kalau ada yang kurang atau sesuatu yang kita anggap menjadi kelemahan kita, kita pasti akan memperbaikinya semaksimal mungkin. Sebagai contoh dalam kehidupan kita, kalau kita tidak maksimal di bidang ilmu, misalnya matematika, bahasa Inggris, atau eksakta, kita akan kursus atau les. Atau mungkin buat adik-adik kami yang gadis, kalau merasa dia kurang putih, maka dia bisa menggunakan pemutih, ya. Bagi yang suka yang hitam, dia akan berjemur di matahari sana. Atau bagi yang suka putih, dia akan menutup mukanya pakai topi dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya tidak jadi hitam. Bagi yang kurang tinggi, pasti akan berenang, olahraga, lari, dan lain sebagainya. Atau mungkin bahkan akan makan obat atau makanan suplemen untuk meninggikan badan. Atau yang ingin gemuk, ya. Bagi yang ingin gemuk, dia akan banyak makan. Dia akan mencari makanan, protein. Dan sebaliknya, bagi yang ingin kurus, dia akan mengatur jadwal makannya atau pola makan, juga olahraga. Hampir dalam semua lini kehidupan kita, sesuatu yang kurang di dalam kehidupan kita, kita akan maksimalkan untuk lebih baik lagi, untuk mencapai ketenangan di dalam kehidupan kita. Itu pasti. Kalaulah kita misalnya rambut kita ingin lurus, maka akan pergi ke salon, diluruskan, rebonding, ya. Kalau misalnya mau keriting, dikeritingkan. Nah, sekarang udah jauh kita tengok dikeritingkan rambutnya. Dan berbagai macam. Kalau dia ingin dalam kehidupannya, ya, ingin memiliki banyak teman, maka dia
akan mencari banyak teman, baik lewat media sosial ataupun dalam kehidupannya sehari-hari. Artinya semua ada usaha. Apa yang ingin Amang sampaikan di sana buat kita, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, bahwa orang yang menyadari kelemahannya pasti akan mencari sesuatu untuk menutupi kelemahannya itu. Sekali lagi, orang yang menyadari kelemahannya pasti akan mencari untuk menutupi kelemahannya. Persoalannya dalam kehidupan kita, kita tidak kenal kelemahan kita. Kita tidak kenal siapa diri kita. Kita tidak kenal di mana titik kelemahan kita. Dan ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita, sehingga banyak orang yang menyombongkan diri, yang menganggap dirinya lebih hebat, yang menganggap dirinya lebih bisa daripada orang lain, sebenarnya bukan. Dan ini perlu wawasan, pengenalan diri lewat firman Tuhan, sehingga dalam hidupnya dia bisa melihat kelemahannya. Kalau pemazmur melihat kelemahannya pada masa tuanya, dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia melihat sosok Tuhan itu sebagai perlindungannya, tembok perlindungan. Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita, katanya dalam tema minggu kita. Maka sangat disayangkan, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila kita tidak bisa melihat kelemahan kita. Yang susahnya lagi, kita hanya bisa melihat kelemahan orang. Kita tidak bisa melihat kelemahan kita. Salah satu sebagai contoh dalam kehidupan kita, kesombongan itu membawa kehancuran dalam hidup kita. Salah satu itu yang membuat kapal pesiar Titanic itu. Ada ungkapannya mengatakan bahwa karena desain kokohnya, kemajuan teknologinya, maka yang menciptakan Titanic itu mengatakan bahwa Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Tetapi sangat sederhana. Hanya batu gunung es, coba bayangin. Hanya batu gunung es melawan bajai itu, lambung kapal itu koyak dan tenggelam. Begitulah kalau orang tidak bisa melihat kelemahannya, pada akhirnya akan tenggelam, pada akhirnya akan hancur, pada akhirnya akan kalah. Dalam zaman kerajaan-kerajaan dulu di Timur Tengah, pada masa-masa perjanjian lama dan juga pada masa nenek moyang kita yang dibangun dengan kerajaan-kerajaan, kampung-kampung itu ada raja-rajanya. Maka setiap kampung itu ada benteng, ada tembok, termasuk di negara-negara Timur Tengah di perjanjian lama dulu, termasuk itu Yerusalem, itu dikelilingi tembok. Ketika pada masa Raja Daud menjadi raja, Yerusalem itu dibangun tembok yang tinggi. Untuk apa? Untuk menjaga musuh supaya tidak sembarangan. Tembok Berlin juga dibangun untuk keamanan bangsa di Jerman ketika itu. Tembok Cina juga dibangun untuk menjaga keamanan daerah Cina, dataran Cina. Semua itu dilakukan untuk menjaga kenyamanan, untuk menjaga ketentraman di setiap daerah itu. Dan di lingkungan kita itu juga ada. Kalau kita misalnya pulang ke kampung, itu ada tembok-tembok dari tanah. Di setiap perkampungan itu dibangun tinggi-tinggi. 2-3 meter itu dibangun untuk membuat batas, sekaligus itu kenyamanan bagi orang yang dikelilingi satu kampung itu. Tidak ada yang lain. Kenapa itu dilakukan? Karena ada kesadaran kelemahan mereka. Mereka menyadari bahwa tanpa ada tembok pemisah, tembok perlindungan itu, mereka tidak nyaman. Maka mereka membangun itu. Mereka membangun tinggi tembok-tembok pertahanan itu, sehingga orang tidak bisa sembarangan datang, sehingga orang tidak bisa sembarangan untuk memerangi mereka. Dan itulah yang dilakukan dalam kerajaan-kerajaan pada waktu dulu. Dan mungkin kita juga sering itu melihat dalam film-film
kerajaan-kerajaan. Dalam setiap istana itu ada tembok-tembok penjaga supaya orang tidak bisa sembarangan masuk, supaya orang-orang yang di dalam kerajaan itu nyaman dari jangkauan musuh-musuh mereka. Dan itulah yang diibaratkan oleh pemazmur pada saat itu, pada masa tuanya. Dia mengakui Tuhan itu sebagai bukit batu, tembok pertahanan dalam hidupnya. Dia mengibaratkan Tuhan itu adalah pertahanan yang paling kokoh. Jadi bukan lagi ansih tembok dinding atau tembok batu itu dalam iman seorang pemazmur, tetapi dalam dirinya dia telah mengubah bahwa Tuhanlah yang menjadi benteng pertahanan, batu pertahanan yang paling kokoh dalam hidupnya, bukan tembok batu yang dibangun dengan tinggi. Karena memang ternyata dan terbukti, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tembok Cina yang dibangun menjadi keajaiban dunia itu, ternyata itu pernah dimasuki oleh spionase atau mata-mata dari saudagar. Ternyata salah satu yang dilindungi supaya mereka memonopoli salah satu perdagangan kain sutra ketika itu. Mereka tidak mau memberitahu dari mana asalnya sutra itu. Ternyata ada saudagar yang masuk. Dan dalam kelihayannya, dalam sebuah tongkat bambu yang dia pakai, keluar masuk, dia memasukkan ulat sutra itu ke dalam bambu itu dan dia keluar. Ternyata itu salah satu, ternyata bukan hanya pertahanan tubuh supaya tidak diperang, ternyata pertahanan perekonomian supaya mereka menjadi pemegang utama dari kain sutra itu. Dan setelah itu keluar, maka dunia sudah bisa mengelola itu. Tidak harus ke Cina untuk mengambilnya. Ternyata bisa dibobol. Kalau kita lihat kenyamanan-kenyamanan pada saat ini yang dibangun dengan teknologi yang sangat maju, misalnya ATM bank yang dibangun dengan tingkat keamanan yang luar biasa, bisa dibobol. Atau mungkin ATM kita bisa dibobol karena kemajuan teknologi sekarang. Hampir tidak ada kenyamanan lagi. Sekali lagi, kalau dulu orang sangat bangga melihat tingginya tembok pertahanan, batu pertahanan yang mengelilingi kota ataupun negara mereka, sekarang gak ada lagi itu. Apa yang paling bisa disembunyikan, tidak bisa dibobol? Tidak ada. Data-data pribadi kita sekarang bisa dibobol. Rahasia-rahasia negara juga bisa dibobol karena kemajuan teknologi. Maka sangat luar biasa ada pemahaman yang dulunya dibanggakan oleh orang-orang di sekitar bangsa Israel bahwa kenyamanan yang paling hebat, ketentraman yang paling hebat apabila dikelilingi oleh tembok batu yang sangat tinggi, yang tidak bisa dipanjat, yang tidak bisa dirobohkan. Ternyata itu semua adalah kesia-siaan, dan pemazmur mengatakan bahwa Tuhanlah tembok yang sebenarnya. Tuhanlah yang menjaga yang sebenarnya, yang melindungi orang-orang yang beriman itu. Pemazmur mengatakan dalam mazmur kita itu dalam masa tuanya. So kita bisa lihat pada masa tua. Jadi pemazmur masa tuanya dia menyadari apa yang menjadi kelemahannya. Tentu pada masa tua kita akan banyak kelemahan. Pendengaran kurang, ya. Cara berjalan kita juga menjadi lambat, banyak penyakit, tidak lagi maksimal bekerja, dan lain sebagainya. Banyak yang akan menjadi kekurangan kita, tetapi pemazmur melihat tanpa Tuhan hidupnya akan sia-sia, dan perlindungan dalam hidupnya itu hanya karena Tuhanlah yang bisa menjaga, merawat hidupnya. Di masa muda juga sama, adik-adikku. Tanpa Tuhan saudara tidak akan bisa menjaga geliat atau cara iblis untuk menggoda, menghancurkan saudara. Tidak cukup hanya diantar, dijemput oleh orang tua dari sekolah, les, diantar jemput. Tidak cukup
hanya diawasi lewat CCTV. Banyak orang sekarang karena begitu takutnya anaknya, dia dibikin di kos, taruh CCTV-nya supaya aman, selalu sering dikunjungi, ternyata juga tidak aman. Tidak bisa dijaga. Orang tuanya selalu telepon, bagaimana kabarmu, selalu WA, bagaimana kabarmu, di mana kabarmu. Gagal juga. Yang paling ngerinya, adik-adikku, di depan orang tua dia gagal. Ini yang paling bahaya dalam kehidupan kita. Orang tua yang menjadi garda terdepan, menjadi pelindung buat anak-anaknya, ternyata itu sudah dibobol dan dirusak oleh iblis itu, tanpa disadari oleh anak-anak kaum muda itu. Kejahatan itu ada di tangan saudara. Dunia terbuka, apapun yang ingin kalian lihat, apapun ingin kalian nikmati ada di tangan saudara. Lewat gadget saudara, lewat handphone saudara. Maka pada saat ini Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Ada 1000 cara yang tidak bisa kita ketahui, cara iblis untuk merusak masa depan kaum muda-mudi. Supaya dia tidak berhasil, supaya dia tidak menjadi pengikut Kristus. Maka tawaran-tawaran kedagingan, kenikmatan-kenikmatan sesaat akan selalu menggiurkan bagi kaum muda-mudi. Mungkin engkau akan mengambil komitmen dalam hidupmu. Mulai hari ini, mulai minggu ini, mulai bulan ini, tahun ini aku akan setia bersama dengan Tuhan. Aku akan memuji Tuhan, aku akan menjaga pribadiku, aku akan menjaga kekudusanku bersama dengan Tuhan. Mungkin itu akan kau ungkapkan dalam hidupmu. Kata-kata sedemikian, adik-adikku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ungkapan-ungkapan itu mungkin sudah sering engkau lakukan atau ungkapkan dalam hidup. Tetapi tanpa hidup bersama dan penyerahan diri kepada Tuhan, maka itu semua akan sia-sia. Apalagi engkau melihat kemampuanmu, atau mungkin apalagi engkau melihat engkau sebagai pribadi yang sempurna. Engkau melihat dirimu sebagai pribadi yang sangat ganteng, yang sangat cantik. Mungkin engkau melihat pribadimu sebagai orang yang sempurna, yang jauh lebih hebat daripada yang lain. Atau mungkin engkau melihat kelebihan orang tuamu, yang mungkin orang tuamu lebih dari cukup kehidupannya, yang membiayai engkau, yang mungkin engkau bisa menikmati itu, apa yang ingin kau beli, apa yang ingin kau nikmati, bisa engkau beli sesuka hatimu, karena mungkin ada banyak lebih yang diberikan oleh orang tuamu. Sehingga dengan semuanya itu menganggap engkau super, menganggap engkau perfect, sempurna dalam hidupmu. Tapi ingatlah adik-adikku, ingatlah, disitulah engkau tidak bisa lagi melihat kelemahanmu. Dan orang-orang yang tidak bisa melihat dalam dirinya kelemahannya, maka dia tidak akan pernah mementingkan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dia akan cuek kepada Tuhannya. Jangan heran karena kita tidak menyadari kelemahan kita, karena kita tidak menyadari begitu pentingnya Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak mau berdoa. Kita berdoa hanya karena disuruh. Atau kita hanya mau memanggil Tuhan itu ketika persoalan kita ada. Ketika pergumulan kita itu ada, maka kita berseru kepada Tuhan. Jangan heran, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita demikian. Karena apa? Karena kita menganggap serba bisa, serba cukup dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kurang. Maka perlu atas karunia Tuhan, atas penglihatan dalam diri kita melalui kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, untuk melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Pemazmur dalam masa tuanya dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Dalam masa mudamu apa yang ingin kau minta? Sangat rapuh, belum ada pendidik, belum ada pengalaman, belum matang, sangat gampang ditarik, sangat gampang dibawa ke sana kemari, diajak ke sana kemari. Maka hati-hati adik-adikku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau dalam masa tua, dalam fisiknya dia menjadi lemah, tapi dalam masa mudamu, mentalmu masih sangat lemah. Oleh karena itu kita, saudara sebagai kaum muda sangat membutuhkan Tuhan.
Maka dekatkanlah dirimu kepada Tuhan sebagaimana pemazmur meminta kepada Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Dan dia mengatakan, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Jangan sekali-sekali mempermalukan orang tua. Jangan bangga kalau orang tuamu dipanggil-panggil ke sekolah, ke kampus karena ulahmu. Ya. Karena gagal di kampus mungkin dipanggil, karena berkelahi, karena enggak masuk-masuk, dan lain sebagainya. Tapi banggalah ketika engkau meraih prestasi dan orang tuamu dipanggil dalam kehormatan sebagai orang tua anak yang berprestasi. Itulah tujuan hidup kita sebagai orang Kristen. Itulah tujuan kita dipanggil oleh Tuhan. Supaya Tuhan dipermuliakan, orang tua kita dipermuliakan. Dalam kehidupan kita. Siapa yang akan dibanggakan saudara-saudara ketika saudara berhasil dalam kehidupan ini? Ketika saudara berhasil melewati semua setiap langkah dalam perjalanan proses hidupmu, dalam studimu, sampai engkau bekerja. Jika engkau berhasil, siapa yang dibanggakan? Yang pasti yang dibanggakan adalah orang tuamu. Yang dibanggakan adalah Tuhanmu. Yang dibanggakan adalah dirimu sendiri juga. Dibanggakan di sana. Dan juga sebaliknya. Siapa yang dipermalukan? Kalau kita tidak berhasil. Maka jangan anggap remeh di masa mudamu. Jangan engkau merasa bahwa engkau serba bisa. Tidak perlu pertolongan Tuhan. Jangan pernah katakan itu. Jangan pernah sepele bersama dengan Tuhan. Jangan anggap enteng dalam hidup ini. Karena kita bisa kesana kemari di masa muda kita. Kita bisa pergi kemana kita suka. Jangan kau anggap Tuhan itu tidak perlu. Ingat adik-adikku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang sering jatuh ketika dia tidak menyadari dalam hidupnya bahwa dia tidak akan terjatuh. Ingat itu. Orang akan sering terjatuh, tersandung dalam hidupnya ketika dia tidak menyadari dalam hidupnya bahwa dia akan terjatuh. Maka mulailah buka sekarang mata rohanimu. Kalau pemazmur membuat kesaksiannya lewat firman-Nya pada saat ini dia katakan, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Maka sejak masa muda pemazmur sudah membiasakan diri hidup bersandar dengan Tuhan, berserah diri kepada Tuhan. Maka pada masa tuanya dia tidak pernah melupakan Tuhannya. Ingat itu. Tetapi kalau engkau mulai sekarang sudah mulai main-main, seolah-olah Tuhan itu tidak perlu dalam hidupmu. Seolah-olah Tuhan itu hanya perlu di saat engkau butuh, di saat engkau susah. Apalagi lah di masa tuamu. Engkau tidak akan pernah lagi menganggap Tuhan itu ada. Maka pada masa muda seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur, kita perlu menggantungkan, bersandar kepada Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat perjalanan kehidupan kita, kemana arah tujuan hidup kita. Apakah kita hanya mau menyenangkan kedangingan kita, atau kita mau menunjukkan keegoan, kemampuan kita supaya dipuji dan dipandang orang? Apakah itu tujuan hidup kita? Tentu tidak. Tujuan hidup kita yaitu menyenangkan Tuhan. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita, mustahil orang bisa menyenangkan Tuhan tanpa menyenangkan orang tuanya. Mustahil orang menyenangkan Tuhan tanpa menyenangkan sesamanya. Mustahil orang menyenangkan Tuhan kalau teman-temannya juga dia tidak bisa senangkan. Bagaimana kita mau menyenangkan Tuhan yang tidak bisa kita lihat? Yang kita lihat aja tidak bisa kita senangkan. Bagaimana kita mau menyenangkan Tuhan, kita membentak orang tua kita, kita menipu orang tua kita membohongi orang tua kita mengakal-akali orang tua kita. Bagaimana caranya itu? Tidak akan mungkin.
Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara khusus buat adik-adik kami yang pada masa muda pada saat ini, berpeganglah kepada Tuhan. Maka ciptakanlah dalam kehidupanmu pada masa ini perjalananmu yang akan jauh lebih indah meskipun itu sulit. Meskipun engkau harus melawan banyak godaan dan tantangan dalam hidupmu, lewat godaan dunia ini. Tapi ingatlah satu yang perlu kau pegang. Kalau Tuhan bersamamu, takkan siapapun, tak seorang pun yang akan bisa mengganggu, menyeret engkau dari jalan yang kebenaran itu. Engkau akan sampai kepada tujuan. Di jalan kebenaran itu engkau akan menikmati hidup yang sangat bahagia, nyaman dalam hidupmu, dan Tuhan akan menjagamu sampai masa tuamu. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu. Berkatilah. Benar ya Bapa, Engkaulah kubu pertahanan kami Tuhan, batu perlindungan kami dalam kehidupan kami. Sungguh lihai dan licik si iblis yang selalu menggoda merayu kami supaya kami jauh daripada Tuhan. Dalam masa muda sampai masa tua kami, ternyata iblis tidak berhenti untuk menggoda menyeret kami, menjauhkan kami dari Engkau ya Tuhan. Maka lewat firman-Mu Engkau telah menjelikan mata rohani kami, Engkau telah mengingatkan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, supaya kami melihat kemana arah jalan langkah kami, kemana tujuan hidup kami Tuhan. Pada saat ini Engkau telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, bahwa dalam kehidupan kami tidak mampu berjalan sendiri, bahwa kami dalam kehidupan kami hanya bisa nyaman dan aman apabila dalam perlindungan-Mu Tuhan. Engkaulah tembok perlindungan kami, Engkaulah gunung batu kami Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami mau menyerahkan jiwa raga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami akan beroleh kedamaian, ketentraman, dan keselamatan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan bahwa kami bisa menolak segala rayuan iblis untuk menjauhkan kami daripada Tuhan. Oleh karena itu mampukan kami Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pemazmur yang baru Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada Tuhan, mulai dari masa muda kami sampai akhir hidup kami Tuhan, biarlah Tuhan menjadi perlindungan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut terengah bila Tuhanku membimbing ku di lembut tenang. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya membuatkan sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku dimanapun tenang. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami puji, yang kami sembah, yang kami agungkan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kini kami ya Tuhan berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah menyertai ibadah sore kami hari ini, yang mana sore hari ini ya Tuhan ibadah perdana kebaktian sore. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sangat berterima kasih kepadamu, karena kami tahu bahwa Engkaulah benteng pertahanan kami ya Yesus. Selain itu tidak ada ya Tuhan banyak benteng-benteng pertahanan yang lain di dunia ini yang banyak dipercayai oleh orang-orang. Tetapi kami ya Tuhan Yesus, hanya Engkaulah benteng pertahanan kami, sehingga kami terlepas dari belenggu penjajahan ataupun hal-hal yang mengganggu dari iblis dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami sangat memuji dan memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau. Biarlah jemaat-Mu di sini semuanya terberkati oleh firman-Mu itu ya Tuhan, yang sudah disampaikan oleh Amang Pendeta kami. Biarlah itu menjadi suluh kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami sadar untuk melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami ini, sehingga kami ya Tuhan bisa berjalan dalam rel firman-Mu itu, sehingga kami terlepas dari segala hal-hal yang menggoda kami akan dunia ini. Ya Tuhan, kami secara khusus berdoa kepada saudara-saudara kami yang belum bisa juga beribadah pada saat ini. Biarpun di mana mereka ya Tuhan, apapun alasannya, terlebih ya Tuhan oleh karena sakit ataupun hal-hal yang lain, kami berdoa ya Tuhan, biarlah di hari-hari yang akan datang Tuhan menyatukan kami, melepaskan segala hal-hal yang menyulitkan kami, sehingga kami bersama-sama dapat bersukacita untuk memuji memuliakan Tuhan. Itulah permintaan doa kami ya Tuhan, secara khusus kepada saudara kami yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, yaitu Bapak A. Panjaitan Boru Simajuntak yang dalam pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan untuk memberkati semua obat ataupun para perawat dokter yang menanganinya, sehingga saudara kami ini lekas sembuh secara sempurna
Dengan demikian kami bisa beribadah ataupun bersuka cita di hari yang akan datang. Begitu juga kepada saudara kami yang lain, kalaupun ada berbaring dalam keadaan sakit dimanapun, ataupun di rumah sakit, di rumah maupun di mana itu Tuhan, kami berdoa secara khusus, Engkaulah yang menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, juga kami secara khusus berdoa, supaya Tuhanlah untuk membantu kami untuk menyelesaikan segala persoalan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa kepada program-program gereja ini yang sudah maupun yang belum terlaksana yang untuk minggu depan, yaitu sermon parhalado, sermon daerah, sermon guru sekolah minggu, baik penelaan Alkitab di segala lembaga. Kami serahkan ya Tuhan kepadamu, sehingga Engkaulah yang menyertai kami parahaladomu dan jemaatmu untuk melaksanakan itu, sehingga dapat terlaksana dengan baik, sehingga kami terberkati dan termuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus di dalam ibadah kami kali ini, melihat anggota jemaat baru yang pada hari ini telah diterima ya Tuhan, yaitu keluarga Markus Billy Nainggolan Boru Panjaitan. Biarlah Tuhan yang kami serahkan, supaya Tuhanlah yang membimbing jemaat ini, sehingga di hari akan datang bisa menjadi jemaat yang baik, yang menjadi jemaat yang bisa kami bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan. Begitu juga ya Tuhan di acara penghiburan yang sudah terlaksana pada hari ini, biarlah itu ya Tuhan, supaya saudara-saudari kami yang mengalami, Engkau telah memanggil keluarga mereka, sehingga mereka ya Tuhan bisa menjadi anak-anak Tuhan untuk dapat melaksanakan ataupun memuji memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, begitu juga di tanggal 9 Minggu tanggal 9 Februari akan dilaksanakan juga penghiburan ya Tuhan kepada keluarga Situa MC Anturi almarhum Boru Sihombing. Ya Tuhan, kami serahkan juga ini kepada Tuhan, supaya terlaksana di hari akan datang, sehingga mereka cepat terhibur. Ya Tuhan, kami juga secara khusus berdoa kepada saudara anak kami yang akan melaksanakan pernikahan, yaitu anak kami Aris Ferizal Menggaol dengan calon pengantin perempuan Olivia Nanda Hutasuit, di mana yang akan dilaksanakan ya Tuhan pernikahan hari Sabtu tanggal 8 Februari. Kami serahkan ini juga kepada Tuhan, supaya Engkaulah yang menyertai kedua belah pihak, sehingga anak-anak kami ini dapat terberkati, dapat memulai hidup barunya di dalam keluarga yang baru. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhanlah yang menyertai mereka sehingga bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kebaktian sore ini kami mengucap syukur karena sudah terlaksana dengan baik. Oleh karena itu di hari akan datang kami memohon kepada Tuhan, supaya juga Tuhan menyertai dan memberikan kesadaran kepada kami untuk melaksanakan ibadah itu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kalaupun masih banyak permintaan kami, tapi Engkaulah yang kami mohonkan untuk memberikan itu kepada kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami banyak kesalahan, baik sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati kami kalaupun kami pulang dari tempat ini. Engkaulah yang menghantarkan kami ke rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga di dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan rumah-Mu ini ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau jagai, sehingga kami dapat pakai untuk selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, kami sampaikan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau. Amin.
di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku dan bahagiaku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku dan bahagiaku selamanya. Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku dan bahagiaku selamanya, selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku dan bahagiaku selamanya. Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku dan bahagiaku selamanya, selamanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima daripada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapa
Ku berterima kasih. Shalom buat kita semuanya. Di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Allah sumber kuatku,